Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Amatari Putra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di Auditorium Raden Asad SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo Situbondo, terselenggara seminar pendidikan yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi menyelenggarakan seminar pendidikan bertema membentuk generasi unggulan melalui pendidikan nasional yang inklusif dan transformatif, yang bertempat di Auditorium Raden Asad SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo Situbondo. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah Dr. Hasan Ruzaki MPD, Kasubag Kemahasiswaan Zayadi SPD, Gubernur Fakultas Tarbiyah Sirajuddin serta seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Acara dibuka dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unip. Asraruddin selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga acara seminar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pada siang hari ini di Auditorium Raden Asad, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo menyelenggarakan seminar pendidikan nasional dengan tema membentuk generasi unggulan melalui pendidikan nasional yang inklusif dan transformatif. Alhamdulillah dinarasumberi oleh Bapak Dr. Min Haji Magister Pendidikan. Tema yang kami angkat pada hari ini tidak lain berangkat dari tantangan pendidikan pada saat ini, yang dimana pendidikan pada saat ini bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, akan tetapi pendidikan pada saat ini juga bisa menjadi ruang terbuka bagi setiap kalangan tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, ataupun kondisi fisiknya. Sambutan kedua disampaikan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah Dr. Hasan Ruzaki MPD. Dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pendidikan yang inklusif dan transformatif dalam membentuk generasi yang unggul. Pendidikan inklusif ini penting untuk kalian pahami, karena dalam arti bahwa pendidikan tidak boleh diskriminatif. Kalian sebagai calon pendidik, calon guru, maka harus mampu mengajar di semua kalangan. Jadi tidak boleh hanya mengajar dalam dunia-dunia akademik, tapi juga mampu mengajar dalam dunia-dunia yang lain. Dan tema yang berikutnya adalah pendidikan transformatif. Ini penting, teman-teman. Ini sangat penting. Insya Allah nanti juga akan dikaji panjang lebar oleh narasumber kita. Makanya permohonan dari kami pimpinan Fakultas Tarbiyah agar benar-benar mengikuti secara baik dan seksama. Artinya konsep pendidikan inklusif dan konsep pendidikan transformatif ini penting untuk dipahami sebagai bentuk daripada calon pendidik yang profesional. Oleh karena itu, harapan besar dari kami di bidang Fakultas Tarbiyah agar benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir, menyimak, tidak ada yang berbicara, dan nanti akan diperluas diskusi oleh beliau. Karena beliau, narasumber kita, merupakan sosok dosen yang cukup ahli dalam bidang ini. Dalam bidang pendidikan, beliau cukup ahli. Beliau adalah guru saya sebenarnya. Beliau itu guru saya. Beliau itu dosen saya. Waktu saya belajar di Fakultas Tarbiyah, beliau sudah menjadi dosen. Sudah menjadi dosen saya. Dan kebetulan kita satu alma mater, mohon maaf Pak Menhaji, kita satu alma mater di program doktoral. Beliau itu kakak senior saya di UINSA Surabaya. Jadi rangkaian acara seremonial kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Zayadi SPD. Selanjutnya acara inti seminar diserahkan kepada Jeffrey Safei selaku moderator. Dalam seminar tersebut, Dr. Min Haji MPD hadir sebagai narasumber yang memaparkan bagaimana pendidikan nasional harus mampu menjadi sarana pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh baik dalam aspek intelektual, moral maupun sosial. Jadi banyak orang itu yang memburu ingin menjadi seorang kontainer. Jadi para kontainer itu tidak bahaya. Jadi betapa dahsyatnya. Jadi pokoknya maka alhamdulillah kalian ini berada di pondok dijauhkan dengan setan yang namanya HP.
Ini sebenarnya setan yang berbentuk elektronik. Saya kalau di kelas kan selalu mencontohkan dengan kalimat yang sangat sederhana. Kalau kalian mulai sejak kecil diajari doa mau makan diajarin orang enggak? Hafal orang enggak? Ya, ketika pulang Ramadan kemarin mau makan baca doa dulu apa difoto dulu? Ini guys sambilnya beres, ini silakan berapa? Kan itu dulu, silakan beres kan begitu. Doanya lupa. Yaitu setan pertama yang mengganggu kita. Makanya saya setuju dengan apa yang biasa itu. Beliau itu tidak menyarankan untuk siapa yang makan apapun lalu foto-foto disebarkan ke tetangga-tetangga itu. Beliau tidak merekomendasikan, tidak membolehkan. Dan itu sesuai dengan ajaran agama. Kalau kita dulu kan oleh orang tua itu misalnya masak sesuatu, tetangga yang dengar harumnya itu supaya diantarin kan begitu. Loh ini malah tidak disebarkan di video terus ini guys, video masak apa? Itu makan. Ya. Kemudian doa bangun tidur. Hafal apa? Hafal alhamdulillah. Ketika di rumah kemarin sudah main HP tiap hari, kalau di pondok mungkin baru bangun tidur, apakah langsung baca doa atau lihat chatnya di HP? HP kan ya, jangan ada berita dari si dia. Begitu. Jadi ini memang setan. Makanya saya sampaikan di urbanisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Itu pun para orang itu membaca doa tapi langsung buka HP. Ya, kalau saya tanyakan sama anak saya, ada langsung buka HP. Dia tahu jam berapa ini sih. Ya itu, apologinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tantangan global pendidikan kita, rendahnya tingkat sosial kapital. Dan sosial kapital, inti dari sosial kapital adalah trust atau sikap amanah. Jadi sekarang mencari orang yang punya sosial kapital, yaitu trust building, itu sangat susah. Mungkin tidak terlalu berlebihan jika kita mengatakan mencari orang yang punya trust capital itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Coba mencari orang yang bisa dipercaya itu kan susah sekali. Iya benar. Tapi kalau kita di pondok enggak, apalagi santri bisa dipercaya semuanya. Nah jamaah, oh iya Pak, langsung jamaah. Jangan pulang ke kamar ya, udah Pak, cuma mampir saja. Jadi sosial kapital, rendahnya tingkat sosial kapital, yaitu trust, kepercayaan. Terutama kalau kita berbicara tentang kepemimpinan secara nasional. Wah, luar biasa itu, mencari orang yang amanah. Kalau musim kampanye, aku bagus-bagus kampanyenya. Iya kan? Bagus-bagus itu. Mau begini, tapi setelah nyampe, ya alhamdulillah masih menjadi manusia yang normal, yaitu punya sifat lupa. Kan memang lupa itu kan normal kan, bukan malaikat. Cuman bedanya apa? Itu janji dulu, setelah itu lupa. Jadi memang susah mencari yang bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, mutu pendidikan di Indonesia ini masih rendah. Ketika kita ranking, pendidikan di Indonesia itu masih belum masuk ke pendidikan 100 besar dunia. Bahkan kalah dengan tetangga kita, Singapura misalnya. Singapura itu universitasnya sudah masuk ranking 100 besar dunia. Kalau pendidikan dasar itu yang terbaik
Emerson Venezuela. Apa? Bukan. Bukan. Apa? Yang di bukanya ini, Swedia, kemudian Selandia Baru, Finlandia. Yang terbaik pasti Finlandia itu. Jadi kita masih terbelakang. Jadi itu tantangan kita. Insya Allah nanti kalau sudah kalian lulus dan sudah banyak yang jadi menteri, jadi juga jadi pejabat, mudah-mudahan lembaga pendidikan kita bisa menjadi maju. Cuma jangan seperti sekarang. Bagaimana kita belajar dari negara-negara luar, kita ini tidak belajar bagaimana cara memperbaiki. Tapi kadang-kadang emosinya terlebih dahulu. Saya pernah cerita di kelas bahwa tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Negara-negara luar, terutama Amerika, itu bukan langsung maju seperti sekarang. Mereka baru merdeka setelah jajahan Inggris baru dimerdekakan, bukan mengalami masalah hubungan dengan pendidikan. Tetapi bedanya dengan Indonesia, kalau di Amerika itu senatnya, DPR-nya itu membuatkan konsep, diberikan kepada presidennya untuk dilaksanakan agar pendidikan itu maju. Kalau di kita kan tidak. Kalau pendidikan gagal, apalagi ditambah ekonomi gagal dan lain sebagainya, maka diprotes presidennya, suruh mundur atau supaya diganti, suruh berhenti, bukan diberikan konsep agar maju. Alhamdulillah atas terselenggaranya acara seminar yang dilaksanakan pada hari ini, kami sebagai peserta merasa sangat senang dan memiliki banyak ilmu baru yang kami dapat di dalam seminar ini dari sejak awal acara sampai akhir. Harapan kami dengan terselenggaranya acara seminar ini untuk menambah bekal kami untuk menjadi calon guru-guru. Kenapa? Karena melihat situasi guru saat ini yang kita katakan lagi tidak baik-baik saja. Dengan adanya terselenggaranya acara seminar ini untuk menambah wawasan kami bagaimana menjadi guru yang baik untuk dalam kancah nasional, dalam kancah global. Dengan adanya kegiatan seminar pendidikan ini diharapkan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang inklusif dan transformatif dalam membentuk generasi unggul yang mampu menghadapi perkembangan zaman. S3 TV melaporkan.